Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, sahabat teman dengar kita yang insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami dari podcast teman dengar kita selalu mengingatkan kepada sahabat dengar semuanya untuk senantiasa memperbanyak minum, menjaga kesehatan dengan memperbanyak makan sayur, buah, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi pandemi yang masih melanda di negeri ini. Kembali lagi di ruang dengar podcast teman dengar kita edisi 19 September 2020. Sebelumnya aku Koriah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti setiap episode dari podcast teman dengar kita. Bagi kamu yang belum sempat ngikutin podcast kita, silahkan mengunjungi atau melihat informasi terupdate-nya di akun Instagram @temendengerkita atau langsung ke kanal YouTube, Spotify, dan Google Podcast dengan keyword teman dengar kita. Oke, jangan sampai salah, teman dengar kita. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang hangat diperbincangkan oleh anak muda ya, yaitu seputar ta'aruf. Mana ya kira-kira kalau ada seorang perempuan atau seorang akhwat itu dilontarkan sebuah kalimat, "Ukhti, sudikah kamu ta'aruf denganku?" Cile, pasti tuh hatinya berbunga-bunga, hatinya bergetar-getar. Apalagi belakangan kita disuguhkan dengan berita-berita yang luar biasa ya, kehidupan para public figure yang menikah dengan cara ta'aruf. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ta'aruf untuk menuju proses pernikahan ya, gitu. Nah, teman-teman, untuk ngebahas tema ta'aruf ini, podcast teman dengar kita sudah mengundang salah satu muslimah inspiratif yang dimiliki oleh negeri ini, yang insya Allah beliau juga sudah berpengalaman dalam pendampingan ta'aruf. Kemudian nanti beliau akan menyampaikan atau mengulas ya sedikit tentang ta'aruf berikut dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ahlan wa sahlan Mbak Mary Anggreni. Beliau ini adalah salah satu guru di sebuah sekolah Islam ya di Palembang. Kemudian beliau ini ibu dari 4 orang anak yang insya Allah menjadi hafiz dan hafizah ya Mbak ya, amin ya Allah. Kemudian beliau ini juga salah seorang pendamping proses ta'aruf yang sudah berpengalaman. Jadi insya Allah ya kita nggak ragu-ragu lagi untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan Mbak, mengurus tugas sekolah, mengurus anak-anak, dan juga mengurus yang lainnya, masih sempat untuk singgah di podcast teman dengar kita untuk sharing bersama teman-teman di seluruh Indonesia. Gini nih Mbak, jadi kalau kita ngomongin tentang ta'aruf, sebenarnya ta'aruf itu seperti apa ya Mbak ya? Lalu kenapa sih kita sebagai seorang perempuan ya khususnya ya dianjurkan untuk mengikuti proses ta'aruf itu? Apakah memang karena pentingnya proses ta'aruf atau memang ada syariatnya gitu dalam Islam? Mohon penjelasannya Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak Mary nih dalam bincang-bincang seputar kisah cinta. Wah, kalau bicara tentang cinta tentu tema yang seru dan gak ada habisnya. Nah, kenapa Mbak Mary ambil kata kisah cinta? Karena Mbak diberi tema, hari ini diberi tema ta'aruf. Nah, apa sih itu ta'aruf? Dan karena ta'aruf itu merupakan langkah pertama menuju kisah cinta yang sebenarnya. Sebelum kita mengenal apa dan bagaimana sih ta'aruf, Mbak sedikit kasih prolog nih. Mbak juga sebenarnya pinjam perumpamaan dari seorang dosen Mbak dulu nih. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang yang akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah jika diawali dengan kemaksiatan atau diawali dengan membuat Allah murka. Bisa dibayangin kan bagaimana kisah selanjutnya
jika dari awal pembentukannya saja sudah jauh dari kata keberkahan, maka bagaimana kita bisa menjalankan rumah tangga dengan keharmonisan dan menghasilkan anak keturunan yang membawa keberkahan jika orang tuanya mengawali proses tersebut dengan langkah yang salah? Itu bahaya banget kan? Dan insya Allah kita di sini yang mengikuti acara ini insya Allah berupaya sebaik mungkin untuk menjauhi langkah-langkah dan perbuatan syaitan tersebut, sehingga kita berhasil membuat sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah. Oke, kita bisa langsung masuk pada judul kita hari ini. Uhti, sudikah kamu ta'aruf denganku? Sebuah tema yang luar biasa ya, kesempatan yang juga luar biasa pada broadcastnya hari ini. Oke, kita masuk nih pada pembahasan kita. Apa sih itu ta'aruf? Nih, secara pengertian dalam kebahasaan, ta'aruf diartikan sebagai kata perkenalan ya. Ini diambil dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, di sini ada kata kenal mengenal atau dalam bahasa Arabnya kita arafu. Namun jika ta'aruf yang dimaksud adalah untuk mencari jodoh ya, belum ada nih hukum yang mewajibkan ataupun melarang hal tersebut. Tetapi jika ta'aruf dibandingkan dengan pacaran, maka secara agama ta'aruf lebih dianjurkan karena ada beberapa alasannya. Nah, itu dia teman-teman. Ta'aruf itu berasal dari bahasa Arab loh, dalam Quran surat Al-Hujurat, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mary tadi, yang artinya adalah saling kenal mengenal, untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kebayangkan kalau kita hidup berdampingan tapi nggak saling kenal mengenal. Nah, dalam konteks ini, untuk menuju ke proses yang sebenarnya yaitu menikah, apa bedanya ya ta'aruf dengan pacaran? Atau pacaran Islami deh. Gitu. Gimana ya Mbak perbedaannya? Ta'aruf dalam hubungan percintaan bisa diartikan sebagai proses perkenalan yang tujuannya adalah menyempurnakan agama, yaitu mengacu ke jenjang pernikahan, bukan hanya sekedar ingin berkenalan saja ataupun iseng-iseng dalam mencari jodoh. Jadi lebih dari itu, ta'aruf menjadi begitu mulia karena sang pelaku memiliki niat yang suci. Nih ada 3 perbedaan ya antara pacaran dan ta'aruf. Kenapa Mbak? Karena selama ini orang sering mensalahartikan kata ta'aruf ya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya mengislamisasikan kata pacaran. Jadi ta'aruf adalah kata lain dari pacaran. Nah, itu salah banget ya. Karena dalam pacaran akan banyak ditemui zina-zina kecil ya. Dimulai dari zina hati, karena orang yang pacaran biasanya lebih banyak mengingat si dia nih, si doi ini daripada mengingat Allah. Terus yang kedua, zina apa lagi? Mulai dari berpegangan tangan, bukan tangan dulu, jari-jari dulu, dan lain-lain. Begitu mengerikan ya. Dan itu semua menjerumuskan diri ke dalam zina yang jauh yang lebih besar lagi. Oke, jadi nih ada 3 ya perbedaan antara pacaran dan ta'aruf. Pertama, niat. Orang yang ta'aruf sudah berniat dan siap untuk menikah. Ingat kata siap untuk menikah. Jadi sebelum ta'aruf nih udah disiapin dulu ya, udah benar-benar siap, mentalnya sudah siap ya. Terus dari segi dari segi hartanya. Kenapa Mbak? Nikah juga butuh modal ya. Jadi harus sudah siap juga tuh yang satu itu. Jadi kalau memang merasa belum siap, maka ta'arufnya nanti dulu, ditunda dulu ya.
karena ta'aruf ini bagi orang yang sudah siap untuk menikah. Sedangkan pacaran, nah itu bedanya. Bayangin ya, kalau Mbak lihat itu di tayangan YouTube, anak SD aja nih, waduh, nauzubillah min zalik ya, anak SD aja udah kenal nih kata pacaran, jauh dari kata siap untuk menikah. Jadi bedanya jelas ya, kalau ta'aruf itu untuk orang-orang yang udah siap menikah saja. Kedua nih, membangun cinta. Ta'aruf adalah proses awal dari membangun cinta setelah akad pernikahan. Jadi, kalau pacaran diawali dengan menyatakan cinta sehingga dapat muncul rasa kecewa. Nah, ketika ta'aruf ini adalah proses awal nih kita untuk membangun cinta. Nah, karena ta'aruf adalah awal pertama kita bertemu dia. Wow, gimana nih? Ya, kalau pacaran udah katakan cinta aja. Kalau ta'aruf baru membangunnya. Yang ketiga, berhalwat. Nah, beda yang ketiga adalah berhalwat atau berduaan. Ta'aruf tidak memberi ruang berhalwat itu. Sedangkan pacaran, bebas nih. Aktivitas utamanya yang akan terjerumus pada zina. Itu ya bedanya. Jadi yang pertama Mbak ulangi, bedanya adalah dengan niatnya tadi. Yang kedua, kalau ta'aruf kita baru akan membangun cinta. Yang ketiga, ta'aruf itu ya anti nih berdua-duaan atau lawan katanya dari pacaran tadi. Masya Allah, keren Mbak penjelasannya. Nah teman-teman, itu ya bedanya pacaran sama ta'aruf. Jadi yang pertama tadi bedanya adalah tentang niat. Kalau orang yang sudah memilih untuk memulai ta'aruf, artinya niatnya insya Allah sudah siap untuk menikah ya. Tapi yang belum memilih untuk ta'aruf berarti masih ngambang-ngambang gitu, belum jelas, belum pasti, emang belum mau digantungin gitu. Terus yang kedua tadi adalah membangun cinta. Yang namanya orang yang udah siap ta'aruf artinya udah siap untuk saling mengenal. Artinya yang kedua juga sudah siap untuk membangun cinta setelah pernikahan. Yang ketiga, halwat. Sebagaimana Mbak Mary bilang tadi bahwa kalau ta'aruf itu tidak memberi ruang ya berhalwat, karena prosesnya itu didampingi oleh perantaranya. Sedangkan kalau pacaran, maka ruang berhalwat itu terbuka lebar ya, karena memang tidak melibatkan orang lain. Nah, kamu termasuk golongan yang mana nih? Mau golongan yang udah siap nikah, terus tuh siap membangun cinta, sama ruang berhalwatnya tertutup, atau golongan yang kedua belum siap menikah, masih ngegantung, terus tuh belum siap membangun cinta, hanya pengen merayakan cinta doang. Dan yang ketiga itu membuka ruang untuk berhalwat. Ya pilihan sih ada di tangan teman-teman semua. Nah, kadang-kadang kita ini salah kaprah sama istilah ta'aruf. Seringkali kata ta'aruf itu diserempet-serempetkan dengan pacaran yang islami. Kira-kira gimana nih Mbak? Agar semua perempuan-perempuan di Indonesia itu nggak anti gitu loh dengan kata-kata ta'aruf, tapi justru memandang ta'aruf itu dari segi fungsinya atau segi manfaatnya gitu Mbak, dibandingkan dengan pacaran atau pacaran islami deh gitu. Sekaligus Mbak, ini pertanyaan yang terakhir di sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di sesi 2 dan 3 dan seterusnya sampai pembahasan ini khalas bab tentang ta'aruf ya. Teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan via IG atau di kolom komentar YouTube, atau bisa juga ke akun pengelola kita ya di podcast teman dengar kita. Oke, banyak sekali manfaat dari ta'aruf yang bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah manfaatnya. Yang pertama, kita terhindar dari zina. Tadi sudah di awal sudah Mbak singgung nih ya. Ta'aruf merupakan sarana untuk menghindarkan kamu dari hubungan zina dan berdua-duaan di tempat yang sepi, karena dalam proses ta'aruf melarang laki-laki serta perempuan bertemu secara diam-diam tanpa adanya pendamping. Ingat ya, perlu adanya penggarisbawahan nih pada kata pendamping.
Jadi ketika proses ta'aruf dimulai itu adanya mediator. Nggak asal seradak seruduk ya, kiri kanan depan belakang, nggak ada tuh dalam istilah ta'aruf. Jadi selama proses ta'aruf harus ada yang mendampingi. Kalau kalian ikut dalam sebuah majelis taklim, maka ada ustadz atau ustazahnya nih yang menemani. Atau ada kalian minta dijodohkan, nah yang menjodohi nih yang harusnya ikut dalam mediasi ta'arufnya. Jadi nggak dibiarin nih ya berdua-duaan. Kalau udah dua-duaan itu jauh dari kata ta'aruf atau salah ta'arufnya. Yang kedua, lebih fair. Nah, apa nih fair? Saat ta'aruf berlangsung, keduanya saling bertukar informasi nih mengenai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Pihak keluarga pun saling mengetahui akan hal tersebut. Jadi tidak ada kebohongan, yang pastinya itu lebih fair. Artinya apa? Kalau kita pacaran nih, setahu Mbak ya, karena Mbak nggak pernah nih pacaran, alhamdulillah pacarannya udah nikah. Nah, kalau orang pacaran, aduh, pastinya mau nunjukin yang bagus-bagusnya doang. Duh, sayang-sayang nih di pacaran. Aduh, ketika nikahnya, ampun. Itu ya kata orang nih, bedanya gitu. Terus yang ketiga, manfaatnya lebih efektif. Karena selama proses ta'aruf terjadi pertukaran informasi antara kedua belah pihak dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu untuk jalan-jalan layaknya orang yang berpacaran. Hal inilah yang mengakibatkan ta'aruf dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pacaran. Pacaran butuh ongkos yang gede loh ya. Mau ini, mau itu, mau jalan ke sini, mau jalan ke situ, itu semua ongkos hari gini. Lebih efektif aja ya lewat ta'aruf. Dan ingat, ta'aruf nggak boleh lama-lama ya, karena banyak setan nih di sekitar kita, banyak yang akan menggoda. Jadi kalau ta'aruf tidak boleh lama-lama, maksimal 3 bulan. Kalau dia minta tunggu karena dia belum selesai studinya, minta tunggu karena proyeknya belum keluar atau belum tembus, aduh, udah deh, jangan mau dikasih yang status menggantung ya. Yang jelas-jelas aja deh. Oke, jadi ta'aruf adalah sebuah waktu yang cukup efektif nih ya bagi orang-orang yang udah siap aja, jangan yang belum siap. Oke, selanjutnya apa sih manfaatnya? Prosesnya cepat. Nah, ini berhubungan dari poin yang ketiga tadi. Ya, butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama ketika kita menjalani proses ta'aruf. Jika keduanya sudah merasa banyak kecocokan, maka akan dilanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu lamaran dan kemudian menikah deh. Namun jika merasa tidak cocok, maka tidak ada kata putus, melainkan berhenti pada proses ta'aruf saja dan tidak menimbulkan permusuhan. Tentu hal ini berbeda dengan pacaran yang seringkali berakhir dengan permusuhan jika sudah putus. Nah, itu banyak kasusnya ya, bahkan sampai masuk berita ya teman-teman. Kalau putus dari pacaran, wah, banyak melahirkan kasus-kasus mengerikan tentunya. Oke, demikian ya proses ta'arufnya nih. Proses ta'arufnya. Oke, sebenarnya masih banyak pastinya, ada tanya-tanyanya. Mbak tunggu ya tanya jawabnya, dan insya Allah akan bersambung pada tema-tema selanjutnya. Selamat menikmati hidangan dari Allah selanjutnya. Oke teman-teman, begitu saja dari Mbak Mary. Mbak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mbak Mary. Teman-teman, sampai di sini dulu di edisi 19 September 2020. Kami dari tim pengelola mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya kita bisa hadir dengan lebih baik lagi dari hari ini. Bagi kamu yang belum mengikuti info update-nya, silakan mengunjungi akun Instagram kita di @temandengarkita. Dan untuk mendengarkan podcast-podcast kita ada di kanal YouTube
Google Podcast atau Spotify dengan keyword teman dengar kita. Oke, kami dari tim pengelola mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.